pemanfaatan si sampah dan si sampah. Ide awal, niatan awal, kenapa kok aku bisa pertama kan saya dari 2014 tuh suka ngetrip ya, thrifting itu cari-cari pakaian bekas impor itu lah. Dari situ kan orang-orang lebih banyak mengambil apa namanya yang lebih bagus lah, pakaian-pakaian yang lebih bagus daripada yang robek-robek lah. Saya malah kepikiran dari situ, ternyata yang robek tapi masih punya clue bagus gitu loh untuk buat di apa namanya disentuh menjadi karya seni gitu lah. Dari yang justru saya malah ngetrip barang-barang yang udah sobek-sobek gitu om, jadi kita nanti di custom lagi gitu, di custom si kopet itu. Nah ini kalau ya bicaranya fenomena thrifting om, fenomena thrifting ini menurut aku juga kayak ada pemanfaatan kembali gitu. Salah satunya mungkin salah satu ada yang lebih ke koleksi brand-brand tertentu atau apa. Ini kalau yang thrifting setidaknya tidak mengulang produksi, tidak mengulang si pabrik ataupun apa enggak memproduksi sampah lagi gitu tuh. Malah di apa ya disentuh dikemas sama kaum thrifting ini. Bahkan yang Opik tahu kolektor om satu brand tertentu gitu kan, misalnya brand A, lantaran produknya banyak mulai dari topi sampai ke handap, sepatu dengan brand tertentu itu diudag. Bener ya om ya, acara-acara gimana tuh diudag dan ini satu fenomena menurut saya, dan itu sarua mang sama dengan yang Mang Dace lakukan dari runtah. Nah, sorry gue bukan runtah implikasinya runtah yang apa ya, yang tidak ada manfaatnya ataupun apa. No. Ini yang namanya sampah ya harus bermanfaat lah. Mungkin seperti itu ya Mang. Jangan sampai diberantakin dan membuat alam itu rusak gitu loh karena gara-gara sampah. Aslinya. Karena kebanyakan sekarang kesadaran manusia tuh susah dengan sampah gitu loh, kebanyakan. Jadi saya tuh lebih berpikir untuk dari bahan pakaian itu bisa menjadi lebih jadi karya seni yang wow gitu loh, daripada berantakan jadi sampah atau jadi apa di mana-mana tempat penampungan sampah. Tapi kadang-kadang bukan mengesampingkan pemerintah atau juga event kemarin juga kan masuklah mereka tanpa merespon proses awal sebelum kumasi orang memang ya, gitu. Nah malah saya jujur bukan mengesampingkan pemerintah ataupun apa dalam ini. Saya sama apa ada keterlibatan mereka tuh di ranah yang lain, dalam arti bergerak aja dulu. Jadi orang kadang-kadang naon. Iya. Nah pada saat ada respon dari mereka, manfaatkan ya. Satu bisa lebih ke apa ya? Jadi bargaining power. Nanti penawaran. Akhirnya mah penawaran. Soalnya kan mereka kan periodik. Iya. Periodik dalam arti oke lah kita pada saat menjalankan si project A membutuhkan waktu 10 tahun. Sedangkan kepemimpinan mereka cuma 3 tahun 5 tahun, ganti teh kadang-kadang beda walaupun ada irisan lah, tetap ada irisan, betul ada irisan. Itu tuh proses adjustment kadang-kadang ya lebih konteksnya akan beda dengan yang tadi dengan personal ataupun dengan komunitas ataupun dengan funding yang dan kita belum topik belum ada kepentingan, ada lain. Siapa ini? Label Gitu sendiri itu. Jadi kayak ya itu kan sekarang di misalnya produksi batik kan ya, potongannya itu kan malah kearifan lokalnya itu kelihatan kan, ada batiknya, ada apanya. Tapi kita nge-recycle dengan jahitan itu sendiri. Nah enak
ini bukan suatu orang harus mawa apa ya terkait tumbler ataupun tas ataupun itu tuh menurut aku sebuah edukasi ataupun kultur yang ramah sementara ya itu kapitalis dengan gagahnya bermodal ini kata dia. Tapi sementara kalau si kultur itu atau mitos nggak latah gitu kan orang teh lain gagayaan sama motor beda dak keur wawadahan gitu teh gitu kan misalnya orang beli gorengan orang pakai plastik wadah orang dan gagayaan dan memang orang ini berusaha meredam oke lah sementara gua tidak pakai plastik dari orang lain tapi saya bawa sendiri dan itu lebih ngena aku mana ya Pandi diduitkin deh itu diduitkin ini kemana jadi duit Kampungnya damai ya. tapi ada krisis ada tutung Masih tapi kan pernah produksi di jaket bangsa kan pernah tapi ini jaket bangsa kita bulunya kalau luar mah soalnya kan Kalau kebanyakan ningali model kan pakai mesin jahitan teh rapat tapi men gitu kan pernah kalau pakai jarum gede sih orang otomatis di bolongan bekas jarumnya kan pasti si bulu angsana keluar makanya anu recycle bulu angsa kebanyakan pakai mesin soalnya kan tapi ada rasa bulu angsa itu banyak yang bulu angsa ngaruhnya nggak sih untuk kesafetyan fakultas ekonomi gitu Om Dace itu iya. di aktivitas yang tadi ya yang runtah ataupun apa gitu menurut lo ini aman nggak sih bagi saya sih aman untuk ekonomi ya iya itu bicara ekonomi ya bagi saya aman Om jadi kita tuh sebenarnya sih enggak ya intinya gimana ya intinya tuh bagi saya yang sekarang udah menikah kan otomatis butuh ekonomi juga ya untuk mengirit. Ya bagi saya ini malah justru mengulang kembali limbah sampah pakaian itu jadi ekonomi saya sendiri. Ya. Gitu. baca di internet ada tuh Om kemarin tuh Om setelah workshopnya dia kepo ya, kan nanya terus kan kepo baca di internet ternyata memang itu tuh jadi salah satu jenis usaha buat anak-anak muda terutama di Jepang ya terutama di Jepang dan itu jadi bisnis yang menggiurkan dan saya juga sempat browsing gitu ini memang balik lagi mungkin saya ngulang fenomena Om ya. Fenomena si lantaran mungkin konteksnya apa ya ekologi atau apa istilahnya yang apa untuk pemulihan ekosistem ataupun bla 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 ini jadi salah satu solusi menurut saya jadi si pabriknya tenyen deui bro nya tenyen deui justru di inovasi sama ide-ide seperti Mang Dace ini dia memanfaatkan si limbah fashion itu untuk dijadikan sebuah produk baru apa namanya artikel baru dan ini yang menarik ada brand nggak maksudnya lu pada saat lu karya lu tuh ada label yang oh itu bikinan Mang Dace gitu nggak belum nge-branding belum nge-branding oh jadi rencana kedepannya mau nge-branding sendiri Om jadi kita tuh malah justru lebih memanfaatkan limbah-limbah lokal yang ada di Indonesia itu jadi itu membuat semisalnya ada dari tukang jahit itu kan ada kotoran sampahnya itu rencana mau saya ambil terus saya branding sendiri gitu Om. Jadi kita nggak
nggak ngambil semua dari hasil thrifting saya sendiri, justru malah kita mencampur adukan gitu loh Om, dari karya luar dengan karya Indonesia, jadi ada kesan kearifan lokalnya gitu, kayak batik yang udah Kanan, kepotong-potong iya. ya saya tempelin itu, terus ada kayak apa namanya yang buat itu mak dulu tuh apa namanya, Kebaya. kebaya yang udah nggak kepake itu saya recycle Brukat gitu ya, brukat. prokes. Nah ini apa ya, kayak mungkin mun bahasa nama nanti Dace bisa ngambil barangnya ke pengepul. Bisa jadi kan Iya. gue jadi pengepul nih. Bisa calling Dace, aku ada beberapa ini Wanipiro kan mungkin gitu Iya, kan. gitu. Atau lo udah ada harga. Wow, menarik ini sistem bro. Iya. Sistem bro. Kayak pijar pagi ada misalnya ada dia kan harus muir tuh si barang tuh kan, lantaran bukan tidak ya, secara muirnya tidak lancar, mungkin bisa Noel tadi tuh ide-ide yang tadi Mang Dace bisa dimanfaatkan kembali, tinggal komitnya aja tuh, ek per kilo atau per biji sabaraha gitu kan. Siap, Om. Santai. Nih, kopinya tenjo laut enak nih. Oh, dan. Ini apa lebih ke apa ya? Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu itu ada inspirasi atau inspirator lah, atau tuturutan lah sama ya. Nah, Om Dace sendiri barangkali punya bukan plagiat, lebih ke terinspirasi dengan karyanya si Eta atau Saha gitu Om. Nah, setelah saya mengenal itu dari recycle pakaian yang bolong-bolong itu, lah lama kelamaan saya tuh browsing gitu. Lah ternyata ada satu desainer yang intinya saya suka lah dengan desainer itu sendiri. Kehatean gitu ya. Kehatean. Dia berasal dari Jepang ya orangnya. Karena pada waktu itu saya ngambil nama Psikopat juga dari kan Siko itu Sashiko, dari Sashiko ya. Sashiko itu secara harfiah itu berasal dari kata Jepang yang artinya tusukan-tusukan itu Om. Oh, bukan psycho si kejiwaan atau bukan, apa ya? Bukan gokil, psikopat. bukan. Ya. Ini ngambil dari Sashiko itu sendiri. Nah, dari apa? Dari Sashiko itu. Sashikonya. Sikonya itu dari Sashiko. Yang berarti itu berasal dari kata Jepang itu Om. Yang artinya tusukan-tusukan. Lah yang patch-nya itu saya ngambil dari potongan runtah eta. Jadi kita gabungin namanya jadi Psikopatch itu sendiri. Dari bisa dijadikan pekerjaan atau profesi nggak sih? Itu jatuh. Belum. Ada binatangnya. Itu ada binatang. Gak apa-apa ya Mang Dace, kita tutupin ya. Pertanyaan terakhir Mang Dace ataupun buat teman-teman semua deh, persoalan tentang keberlangsungan alam atau si sampah itu, pesannya apa ya menurut Om Dace? Pesan bagi saya untuk keberlangsungan alam dari sampah itu sebenarnya kesadaran kita sendiri ya, itu harus itu sebenarnya bagi orang-orang Indonesia harusnya sadar diri gitu loh. Sampah tuh jangan sampai berantakan gitu loh. Kita sadar diri, buang sampah itu pada tempatnya gitu. Seperti itu. Jadi tetap jaga hutan, jaga bumi dari sampah. Pesan saya itu. Thank you. Kalau nggak dijagain sampahnya, hutan kita nggak akan ada.